Jajan yuk. Jajan apa? Kayaknya enak sebelah film segini. Boleh deh, aku punya loh. Bentar. Dari perayaan seblak, mending main game. Gak ada jajan seblak, gak ada main game. Kalian lupa, kita ada tugas project bikin film. Apa? Terus ini gimana gamenya? Baca dulu. Kenapa seblak? Udah, nanti kalau kalian Seblak udah beres gimana? tag video pada bagus-bagus, langsung aku jajanin seblak semua. Ini kapan sih deadline-nya? Ya deadline-nya Sabtu ini kan UAS, gimana sih? Hafalin. Sekarang banget. Sekarang aku ganti baju dulu. Udah aku beres ganti baju, langsung kita tag video, oke? Hafalin. Awas, jangan ngobrol terus, jangan main game, awas tuh. Boleh sambil ngopi gak? Boleh. Halo sobat pendidik, Raihan di sini dan ini tim investigasi PGSD kami. Hai. Kami di sini punya misi rahasia loh. Misinya membongkar bagaimana sistem pendidikan di Indonesia supaya lebih baik, lebih asyik, relevan, dan tentunya berbudaya. Nah, misi kita kali ini mencari jiwa kurikulum yang hilang. Menurut data awal, masih banyak sekolah yang masih gagap mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya loh. Dan saya Evi Melia siap meluncur ke lapangan. Mari kita lihat faktanya. Ibu, sistem pendidikan berbasis budaya itu berat gak sih diterapkan di kelas? Awalnya berat nih, pikirnya harus nambah jam pelajaran seni budaya, tapi ternyata salah besar. Fakta menarik, berdasarkan riset Kementerian Pendidikan, pendidikan berbasis budaya itu bukan mata pembelajaran baru loh, tetapi pendekatan interdisipliner. Contohnya kayak di RPP ini, gurunya ngajarin IPA tentang metamorfosis kupu-kupu, tapi tugasnya anak-anak disuruh membuat sketsa kupu-kupu dengan motif mega mendung. Tuh, kreatif banget kan? Halo Ayu, Iya, halo. cariin dong komunitas yang bisa ngajarin kearifan lokal secara langsung ke anak-anak. Oh iya, aman. Aku sudah ada di tempat lesnya nih. Ayo sini ke sini. Oke, siap. Padahal tungguan udah malah tinggalkan. Ayo, kemana? Ayo. Halo sobat pendidik. Nih, bersama lagi dengan Ayu. Lihat nih, di sini ada anak-anak yang belajar les itu bukan hanya tentang calistung saja, tetapi mereka juga belajar tentang gotong royong, sinkronisasi, dan yang paling penting mereka juga belajar tentang rasa saling menghargai. Nah, dalam les ini juga terdapat nilai karakter Pancasilanya loh. Seru gak deh belajar di sini? Seru kenapa? Karena habis belajar mau main. Nah, ini dia pengimplementasian P5 yang otentik, di mana budaya lokal dijadikan motor penggerak untuk pendidikan karakter yang efektif. Perjalanan kita mencari jiwa kurikulum yang hilang dimulai dari sesuatu yang paling dekat dengan indera kita. Ya, rasa. Lihatlah di ruangan ini. Pendidikan tidak lagi hanya soal menghafal rumus atau deretan tahun sejarah yang kering. Saat seorang guru membawa sepiring, sebungkus, sedikit makanan tradisional, ia sebenarnya sedang membawa sepotong identitas bangsa ke atas meja belajar. Ketika siswa mencicipi rasa yang otentik, guru memiliki kesempatan emas untuk menjelaskan tentang kekayaan alam, tentang bagaimana nenek moyang kita mengolah bumi, dan tentang rasa syukur. Ini adalah literasi budaya yang nyata.
Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh dengan lidah yang masih mengenali tanah airnya, agar di tengah gempura tren kuliner dunia, mereka tetap bangga dengan apa yang tumbuh dari bumi mereka sendiri. Namun, perubahan ini tidak akan terjadi secara otomatis. Beban ini ada di pundak kita, para calon pendidik. Seperti yang kami lakukan di sini, mengukur kain dengan presisi. Ya, untuk nanti diajarkan kepada siswa bisa disatukan dengan pelajaran matematika contohnya. Tujuan mengukur kainnya untuk apa? Untuk melukis, yaitu di pelajaran seni budaya. Jadi, dalam satu kegiatan tidak hanya mencakup satu pelajaran, itu tergantung kreativitas kita. Maka dari itu, kita harus terus menggali potensi yang ada di dalam diri kita, apalagi sebagai calon pendidik. Kita harus mencoba memahami setiap filosofi di balik motif batik. Kami harus menjadi budaya itu sendiri sebelum mengajarkannya. Dengan cara yang sederhana, dengan bahan yang seadanya, tentu kita bisa mengajarkan budaya Indonesia kepada peserta didik atau siswa kita nanti di sekolah. Nah, pendidikan berbasis budaya menuntut kreativitas guru untuk menghubungkan materi ajar dengan lingkungan sekitar. Kami belajar bahwa menjadi guru bukan sekedar berdiri di depan kelas, tapi menjadi seniman yang mampu melukis masa depan bangsa tanpa menghapus corak masa lalunya. Kami berlatih keras hari ini agar esok di kelas kami tidak gagap saat menjawab rasa ingin tahu siswa tentang siapa diri mereka sebenarnya. Semua yang kami lakukan, semua yang kami pelajari adalah untuk bisa menjadi pendidik yang berkualitas dan mengajarkan peserta didik menjadi siswa yang tidak hanya cerdas secara teori, tetapi juga berbudaya. Seringkali kita mencari karakter dalam buku teks yang tebal, padahal karakter itu ada pada gagang sapu dan lantai yang bersih. Budaya bukan hanya tentang pementasan besar di atas panggung. Budaya adalah kebiasaan yang menetap. Saat siswa bergerak bersama, mereka sedang mempraktikkan gotong royong. Dunia pendidikan kita tidak boleh muram. Pendidikan berbasis budaya justru harus menjadi motor penggerak kebahagiaan siswa. Lihat bagaimana mereka bersemangat untuk menjawab kuis, atau bagaimana mereka jatuh bangun dalam lomba balap karung di lapangan. Di sana ada kompetisi yang sehat, ada tawa yang lepas, dan ada pelajaran tentang sportivitas. Permainan tradisional adalah laboratorium kepribadian. Di sana mereka belajar strategi, belajar menahan diri, dan belajar bahwa kemenangan bukan segalanya. Tapi bagaimana cara kita bangkit setelah jatuh. Di tengah lintasan balap karung, itulah yang utama. Kita ingin anak-anak Indonesia menjadi cerdas secara global, tangkas menjawab tantangan zaman, namun tetap memiliki mentalitas pejuang. Barisan ini bukan sekedar barisan fisik, melainkan simbol dari kesatuan visi. Pendidikan yang berbudaya adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Kita ingin anak-anak ini melangkah keluar ke dunia luas dengan kepala tegak, memiliki kecerdasan yang setara dengan bangsa lain, namun hati mereka tetap terpaku kuat pada akar budaya Indonesia. Smile guys, misinya berhasil, jiwa kurikulumnya udah ketemu. Betul, ternyata sistem pendidikan berbasis budaya itu nggak ribet, cukup pakai kacamata budaya untuk melihat kurikulum nasional. Nah, dengan begitu, anak-anak di Indonesia, mereka memiliki pemikiran cerdas secara global, tetapi mereka tetap ingat rumahnya itu di mana. Gokil, jadi pendidikan berbasis budaya itu cuma butuh kreativitas guru untuk menghubungkan materi sama lingkungan sekitar ya? Tepat sekali. Baik sobat pendidik, Raihan dan tim PGSD pamit undur diri. Mari wujudkan pendidikan Indonesia yang berbudaya. Yeay.